Oke, baiklah, saat ini kita akan membahas soal yang merupakan tugas yang ada di buku cetak Matematika Peminatan halaman 91 nomor 8. Nah, diketahui grafik fungsi Y sama dengan sin 2/3x tambah pi per 3 untuk x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2pi. Nah, grafik fungsi tersebut stasioner di titik x sama dengan, jadi kita akan menentukan di sini fungsi ini yakni sin 2/3x tambah pi per 3 itu stasioner di titik x berapa. Dan di sini sudah ada pilihannya A, B, C, D, E. Kita akan tentukan. Nah, jadi penyelesaian, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita ingat ya, untuk fungsi stasioner, jika ini turunan pertamanya itu sama dengan 0. Jadi kita harus tentukan di sini nilai x yang memenuhi persamaan ini. Itulah titik x yang ditanya. Nah, selanjutnya jadi kita akan mencari turunan pertama dulu. Jadi fungsi yang diketahui adalah y sama dengan sin 2/3x tambah pi per 3. Maka y aksen atau f aksen x, lihat turunan sama. Turunan dari ini 2/3x tambah pi per 3. Karena pi per 3 ini adalah konstanta, jadi jika torang turunkan hasilnya 0. Dan 2/3x ini torang turunkan terhadap x, hasilnya adalah 2/3. Jadi kita taruh di sini. Turunan dari sin adalah cos, maka kita tulis cos 2/3x tambah pi per 3. Ini cara cepatnya untuk menentukan turunan pertama dari fungsi ini. Oke, sampai sini. Nah, jadi di sini karena kita sudah mengetahui bahwa untuk fungsi dikatakan stasioner jika memenuhi ini. Jadi kalau turunan pertama dari fungsi yang diberikan sama dengan 0, maka disebut dengan ini, fungsinya berarti stasioner atau fungsinya tidak naik atau tidak turun. Nah, kemudian di sini kita tuliskan di sini. Jadi karena y aksennya sama dengan 2/3 cos 2/3x tambah pi per 3, karena stasioner ini harus sama dengan 0, maka kita tuliskan ini sama dengan 0. Oke? Nah, selanjutnya kita dapat tuliskan di sini cos 2/3x tambah pi per 3 sama dengan, jadi kalau di sini cos berarti kita tuliskan di sini cos. Jadi kita akan menentukan cos berapa sama dengan 0. Jadi cos karena ini dalam bentuk pi, jadi kita gunakan saja langsung dalam bentuk pi. Kalau kalian ingin menggunakan misalnya dari bentuk derajat dulu, nanti di hasil akhir kalian ubah ke dalam bentuk pi, bisa juga. Jadi di sini kita tentukan cos berapa sama dengan 0, yaitu cos pi per 2 atau cos 90 derajat. Nah, jadi ingat ya, untuk persamaan cosinus di sini kita peroleh dua bentuk. Karena ini cos yang ada di sini sama dengan di sini, maka kita hilangkan saja yang ini. Kita tulis berarti 2/3x ditambah pi per 3 itu sama dengan pi per 2. Dan lupa di sini ada plus minus. Ya, seperti yang sudah dijelaskan pada soal-soal sebelum dan yang lalu, bahwa untuk sudut negatif cos min theta itu sama dengan cos theta. Jadi kalau cos di sini cos pi per 2 itu
sama dengan cos min pi per 2. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian di sini, jadi ini kenapa pi per 2? Karena sini pi per 2. Kalau dia berapa, kita ya sesuaikan di sini. Ditambah K kali 2 pi atau 360 derajat. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari nilai X. Nah, kalau kalian perhatikan di sini 2/3 X tambah pi per 3 sama dengan plus minus ini. Nah, sehingga kita tuliskan di sini 2/3 X, kita akan cari X, jadi sama dengan plus minus pi per 2 ya, pi per 2, kemudian ini karena di sini positif ya, positif, kita langsung saja ya, ini untuk bentuk yang pertama kita sudah tidak lagi menggunakan min ya. Jadi kita di sini ada dua bentuk. Pertama kita akan menentukan ya, untuk bentuk 2/3 X tambah pi per 3 sama dengan, kita gunakan yang pertama dulu, yaitu ini plus pi per 2. Nanti sebentar kita akan gunakan yang negatif pi per 2 supaya cepat ya. Jadi 2/3 X ditambah pi per 3 sama dengan pi per 2. Kita gunakan dulu yang positifnya, nanti sebentar yang negatif. Nah, selanjutnya kita akan cari sini adalah nilai dari X. Dari 2/3 X sama dengan pi per 2, karena di sini positif, kita harus kurangi pi per 3 juga kan, supaya sisanya ini. Jadi berlaku untuk kedua ruas. Maka di ruas kanan juga kita kurangi pi per 3 ditambah K kali 2 pi. 2/3 X sama dengan, ini kita samakan penyebut, 2 dengan 3 6, 6 bagi 2 3, jadi 3 pi kurang 6 bagi 3 2 pi tambah K kali 2 pi sama dengan 2/3 X sama dengan pi per 6 ditambah K kali 2 pi. Nah, selanjutnya yang akan kita cari adalah X. Jadi X sama dengan pi per 6 ditambah K kali 2 pi. Karena kita hanya mencari X, maka di sini kita harus kalikan apa? Kalikan 3/2 toh, supaya habis sisa X. Nah, berarti yang di sini juga berlaku, kita kali dengan 3/2. Jadi kita peroleh X sama dengan pi per 6. Maaf, langsung saja ya. Jadi kita peroleh di sini ini pi per 6 dikali 3/2. Jadi 6 dengan 3 jadi hapus 1. Sini sisa 2 pi kali 1 pi per 2 kali 2 4. Nah, selanjutnya ini 3/2 juga kita kalikan dengan K kali 2 pi. Jadi ini habis, jadi sisa tambah K kali 3 pi. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini kita sudah memperoleh nilai X untuk bentuk yang pertama, yaitu X sama dengan pi per 4 tambah K kali 3 pi, di mana K adalah anggota bilangan bulat. Oke, sampai sini bisa? Oke, nah tadi kita sudah menemukan bentuk yang pertama, yaitu X sama dengan ini pi per 4 tambah K kali 3 pi, di mana K adalah anggota bilangan bulat. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai K, menentukan nilai X dengan kita menentukan nilai K terlebih dahulu. Jadi kalau kita misalkan K ini negatif 1, maka hasilnya yang akan kita peroleh adalah pi per 4 dikurang 3 pi, yang hasilnya adalah min 11 pi per 4, dan tentunya sudah tidak memenuhi kondisi ini ya.
kalau kita cek. Nah, di sini kita langsung saja, karena di sini K sama dengan 0, maka ini K kalau tolong ganti 0, kita peroleh pi per 4 ditambah 0 ya. 0 kali 3pi 0, tambah pi per 4 hasilnya pi per 4. Nah, untuk K sama dengan 1, jadi K kita ganti dengan 1, kita sama dengan X sama dengan pi per 4 tambah 1 dikali 3pi, 3pi, jadi samakan penyebut 4, pi tambah 4 kali 3, 12, maka 12pi sama dengan 13pi per 4. Nah, apakah memenuhi? Kalau kita konversi ke bentuk derajat itu setara dengan 585 derajat, yang artinya sudah melewati kondisi ini. Jadi ini tidak memenuhi. Ya, tidak memenuhi ya. Nah, lalu bagaimana untuk nilai K sama dengan 2, 3, 4, dan seterusnya? Nah, kalian perhatikan, untuk K sama dengan 1 saja itu nilai X yang diperoleh sudah tidak memenuhi kondisi ini, apalagi yang lebih dari 1 itu. Jadi simpulkan bahwa untuk K lebih dari sama dengan 1, dan juga untuk K yang kurang dari sama dengan negatif 1 itu tidak memenuhi. Nilai X-nya sudah tidak memenuhi. Jadi kalian perhatikan di sini yang memenuhi hanya ini. Untuk K sama dengan 0, nilai X-nya adalah pi per 4 atau 180 derajat dibagi 4 sama dengan 45 derajat. Masih memenuhi kondisi ini. Oke, sampai sini bisa. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana untuk nilai untuk bentuk yang kedua? Kita akan cari nilai X di sana. Jadi perhatikan untuk bentuk yang kedua yang kita peroleh tadi, 2 per 3X ditambah pi per 3 sama dengan, ya kita gunakan yang negatif pi per 2 karena tadi yang positif, sekarang kita gunakan yang negatif, ditambah K kali 2pi. Nah, kita akan menentukan nilai X, maka 2 per 3 X sama dengan min pi per 2 dikurang dengan pi per 3 ditambah K kali 2pi sama dengan 2 per 3 X, kita samakan penyebut ya, 6 minus 3pi minus 2pi tambah K kali 2pi. Oke, nah kita peroleh 2 per 3X sama dengan min 5pi per 6 ditambah K kali 2pi. Nah, selanjutnya yang akan kita cari adalah X, bukan 2 per 3X. Jadi yang di ruas kiri ini kita harus kalikan dengan yang ini, kita harus kalikan dengan apa? 3 per 2 supaya apa? Supaya ini habis, ya bahagi, sehingga tersisa X. Kita lakukan yang sama juga yang ada di sini, kita kalikan dengan 3 per 2. Jadi kalau kita kali dengan 3 per 2, kita akan peroleh ini ya, kita akan peroleh ini negatif 5pi per 6 kalau kita kalikan ini dengan jadi kalau kita kalikan dengan 3 per 2, jadi kita peroleh kalau kita kalikan ya 3 per 2, ini habis 1, 2, jadi negatif 5 per 2 kali 2, 4 pi di sini, ditambah K kali 2pi kali 3 per 2, 2 habis, jadi K kali 3pi. Oke, sampai sini kalian bisa paham? Nah, jadi selanjutnya jika kalian sudah menemukan di sini X sama dengan min 5pi per 4 ditambah K kali 3pi, di mana K adalah anggota bilangan bulat. Maka di sini kita misalkan ya untuk K sama dengan, misalnya kalau K ini negatif, maka nilai X yang di sini sudah negatif. Kalau ini K orang ganti negatif,
dikali 3pi hasilnya negatif 3pi, maka dia akan semakin negatif dan tidak memenuhi kondisi ini. Sehingga kita mulai dari K sama dengan 0. Kita lihat, kalau K sama dengan 0, 0 dikali 3pi, maka X sama dengan negatif 5pi per 4. Karena ditambah 0 hasilnya tetap ini. Apakah memenuhi? Tidak, karena negatif di sini. Di sini hanya positif dan dibatasi dari 0 sampai 2pi, termasuk 0 dan 2pi. Nah, bagaimana untuk K sama dengan 1? Kita lihat, X sama dengan min 5pi per 4 ditambah 1 dikali 3pi, 3pi, samakan penyebut, 4, negatif 5pi ditambah 12pi, 4 kali 3, 12pi, 4 kali 3pi, 12pi, sama dengan 7pi per 4. Kalau kita konversi ke bentuk derajat, ternyata 7pi per 4 itu setara dengan 315 derajat. Apakah memenuhi? Tentu memenuhi. 2pi kan sama dengan 360 derajat. Jadi 315 derajat masih kurang dari ini atau berada di interval ini. Jadi kita katakan ini memenuhi ya. Memenuhi. Nah, lalu bagaimana untuk K sama dengan 2? K sama dengan 2, maka X sama dengan min 5pi per 4 ya. Ditambah K-nya diganti 2 di sini. 2 kali 3 pi, 6pi. Nah, hasilnya samakan penyebut di sini jadi 4 ya, min 5pi ditambah 4 kali 6 24 pi sama dengan 19 pi per 4. Nah, kalau kita konversi ini ke bentuk derajat, 19 kali 180 derajat dibagi 4 hasilnya adalah 855 derajat. Apakah masih memenuhi kondisi ini? Tidak. Berarti untuk nilai X sama dengan 855 atau 19 pi per 4 itu tidak memenuhi ya. Nah, sehingga kita dapat simpulkan ternyata untuk nilai K yang lebih dari sama dengan 2, jadi yang lebih dari 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya termasuk K sama dengan 2 itu tidak memenuhi lagi ya. Nilai X yang kita peroleh tidak akan memenuhi. Dan perhatikan untuk K sama dengan 0 tidak memenuhi, berarti untuk K yang kurang dari sama dengan 0 itu tidak memenuhi ini kondisinya. Jadi kita simpulkan yang kita peroleh di sini untuk bentuk yang kedua ini adalah ini. Yang memenuhi di sini hanyalah ini. Untuk K sama dengan 1 diperoleh X sama dengan 315 derajat. Sehingga di sini kita bisa simpulkan bahwa untuk yang pertama tadi yang memenuhi di sini adalah X sama dengan pi per 4 ya. Sedangkan di sini yang memenuhi hanyalah X sama dengan 7pi per 4. Jadi sini kita sudah peroleh titik atau nilai X yang memenuhi fungsi itu stasioner atau turunan pertama dari fungsi yang diberikan itu sama dengan 0. Jadi inilah titik-titik ya yang kita peroleh yang merupakan pilihan D ya. Oke, sampai sini bisa kalian paham?